Pemirsa, kekuatan Timnas Indonesia U24 di ajang SEA Games 2022 dipastikan berkurang. Striker andalan skuad Garuda Muda Ramadan Sananta yang namanya sudah masuk daftar 22 pemain tidak diizinkan oleh Persis Solo dengan alasan klub sedang krisis striker. Hal serupa pernah terjadi ketika punggawa Garuda berlaga di AFF 2023 beberapa waktu lalu. Bagaimana mengatasi polemik kepentingan klub versus nasionalisme? Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Mas Ma'ruf El Rumi, redaktur pelaksana okezon.com. Selamat sore Mas Ma'ruf, apa kabar? Selamat sore, baik. Terima kasih sudah hadir di editorial Sindo News. Ya. Mas Ma'ruf, langsung saja nih, bagaimana Anda menilai polemik klub yang tidak melepas pemain andalannya untuk memperkuat timnas di ajang-ajang internasional? Iya, kita harus membuat dua klaster terkait dengan agenda timnas Indonesia. Pertama adalah klaster yang memang dia diakui oleh FIFA atau kemudian dia masuk dalam agenda FIFA. Yang kedua adalah timnas yang kemudian eventnya tidak masuk dalam agenda FIFA. Nah, kalau kita bicara dalam konteks misalnya bahwa itu timnas dalam agenda FIFA, maka seluruh pemain yang dipanggil mereka wajib untuk kemudian datang memenuhi panggilan timnas. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan sanksi. Termasuk klubnya. Klubnya harus melepaskan pemainnya tanpa alasan, tanpa kemudian pengecualian. Mereka harus melepaskan pemainnya kalau itu masuk dalam agenda FIFA. Contoh dalam agenda FIFA adalah seperti Piala Asia, kemudian Olimpiade, ditambah lagi misalnya Piala Dunia. Nah, itu menjadi masuk dalam agenda FIFA resmi. Sehingga pemain dalam semua event itu harus melepaskan pemainnya. Tapi kalau kemudian tidak masuk dalam agenda FIFA, maka klub pemain dalam tanda kutip itu sebenarnya bisa berkilah bahwa mereka butuh pemainnya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mereka melepaskan pemainnya ke timnas. Pemain juga sebenarnya tidak ada kewajiban secara penuh untuk kemudian mereka memenuhi panggilan timnas. Kalau kemudian itu menjadi perdebatan, lebih misalnya taruhlah beberapa event di Asia Tenggara itu banyak yang kemudian tidak masuk dalam agenda FIFA. Misalnya SEA Games itu sebenarnya tidak masuk dalam agenda FIFA meskipun itu akan mendapatkan poin FIFA. Kemudian ada juga Piala AFF itu juga belum masuk dalam agenda FIFA. Apalagi untuk kelompok umur seperti U23, seperti kemarin misalnya kualifikasi Piala Asia U23 atau kemudian di Piala AFF U23 atau kemudian sekarang di Asian Games itu juga tidak masuk dalam agenda resmi dari FIFA sehingga pemain tidak atau kemudian klub tidak masuk dalam kategori mereka harus melepaskan pemainnya. Nah, itu yang memang kadang menjadi perdebatan. Bahkan dalam konteks ketika itu masuk dalam agenda FIFA pun kadang klub keberatan untuk bisa melepaskan pemainnya. Tapi bagaimana jika timnas Indonesia ini memang kekurangan pemain begitu Mas Ma'ruf sehingga membutuhkan pemain tambahan dari klub-klub yang ada? Ini adalah sebenarnya tantangan untuk seorang pelatih ya. Pasti mau tidak mau ketika seorang pelatih menerima status sebagai pelatih timnas untuk level apapun, maka dia harus menerima resiko bahwa tidak semua pemain yang dipanggil itu bisa datang dan memenuhi panggilannya. Baik itu karena faktor misalnya memang dilarang klubnya, pemain yang mengalami cedera sebelum pertandingan atau turnamen digelar, atau bahkan ketika turnamen digelar, pasti ada kemungkinan ada kendala bahwa dia tidak bisa menurunkan semua pemain terbaiknya. Jadi kalau memang kebutuhannya seperti itu, ya memang ini adalah realitas yang tidak bisa dinafikan. Nah, kadangkala adalah bahwa ada kesan, ada klub yang kemudian harus mengirim pemainnya, tapi ada klub yang kemudian mendapatkan privilege untuk boleh tidak mengirim pemainnya. Jadi saya pikir ini memang menjadi persoalan rumit. Solusinya sebenarnya agak simpel, bahwa agenda antara timnas dengan agenda di kompetisi itu harus bisa disinkronkan. Selama agenda klub atau agenda kompetisi tidak sinkron dengan agenda timnas, maka tidak akan pernah ketemu. Contohnya, ketika ada pertandingan Piala AFF, entah itu di level senior atau kemudian di level kelompok umur, tapi kompetisi tetap berjalan, maka klub pasti akan keberatan ketika harus melepaskan pemainnya. Jadi saya pikir yang paling penting adalah harus ada sinkronisasi antara jadwal timnas kemudian dengan jadwal kompetisi. Kalau pas ada event timnas, misalnya pertandingan dihentikan, pasti klub akan rela melepaskan pemainnya. Tapi kalau kemudian ada agenda timnas sementara kompetisi baru jalan dan kemudian klubnya memang butuh poin, butuh kemenangan, butuh pemainnya, ya mereka pasti akan berat untuk melepaskan pemainnya. Baik, apakah ini juga menandakan bahwa klub-klub sepak bola di Indonesia juga kekurangan pemain hebat sehingga saat dibutuhkan oleh timnas mereka juga kekurangan pemain? Problemnya adalah bahwa
semua tim pasti punya yang namanya pemain inti. Jadi ketika yang kemudian menjadi masalah lagi, pemain yang dipanggil oleh timnas itu adalah juga pemain inti di klubnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika misalnya klub sedang membutuhkan pemainnya dalam kompetisi yang sangat penting menurut klubnya, ya mereka pasti akan keberatan. Bukan karena kemudian klub itu sulit untuk mendapatkan pemain bagus, tetapi memang pelatih pasti punya kerangka intinya. Saya misalnya sebagai pelatih, saya pasti punya pemain depan saya adalah B, pemain belakang saya adalah C, pemain tengah saya adalah D. Nah, ketika misalnya timnas pun mereka punya agenda dan mereka punya kompetisi, mereka pasti melihat, oh pemain A ini bagus loh di klub ini, dan pasti akan dipanggil. Sehingga resikonya adalah pasti ketika pemain klub itu dipanggil untuk timnas, pasti resikonya klub harus berkorban karena dia harus kehilangan pemain utamanya, dan itu adalah resiko yang harus dialami oleh klubnya. Sementara kalau kemudian timnas tidak bisa memanggil pemain yang diharapkan, ya itu menjadi sebuah resiko untuk pelatih timnas bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan pemain yang lain yang minimal bisa mendekati apa yang diharapkan. Baik, lalu Mas Ma'ruf, bagaimana jika seandainya pemainnya sendiri yang bersikeras memenuhi panggilan PSSI untuk ikut bertanding di ajang internasional untuk bergabung di timnas? Problemnya adalah yang punya pemain itu adalah klub. Yang menggaji pemain klub, yang mengontrak pemain klub, kalau ada cedera yang bertanggung jawab adalah klub. Jadi sekarang bisa dipilih kalau misalnya dia memutuskan membela timnasnya, apakah ada jaminan klub kemudian akan oke, kamu pergi ya, tapi kamu tanpa izin saya. Terus kemudian dia bilang, terus kemudian ada ancaman, ya sudah kamu berangkat ke sana tapi kamu tidak kita gaji karena Anda berarti melanggar kontrak antara kita. Nah, kalau sudah ada pelanggaran kontrak, maka klub bisa memutuskan kontraknya, bisa kemudian memberikan sanksi, bisa melakukan pemotongan gaji. Apakah itu kemudian bisa dibela? Nah, kalau selama itu tidak bisa dibela, pasti pemain akan cenderung untuk mereka memenuhi apa yang diinginkan oleh klub, karena yang punya pemain itu klub, yang menggaji pemain adalah klub, yang mengontrak pemain adalah klub, sehingga pasti pemain cenderung untuk tunduk pada lebih klub, tunduk pada klubnya. Baik, lalu ke depan bagaimana agar permasalahan ini tidak terus terulang begitu? Apakah peraturannya memang harus diubah atau seperti apa, Mas Ma'ruf? Ya, ada beberapa jalan. Pertama, kalau memang itu menjadi kalender resmi FIFA, maka mau tidak mau kompetisi harus berhenti. Kalau tidak berhenti, maka harus ada jadwal yang dimodifikasi. Misalnya, ada beberapa pemain dari klub yang dipanggil oleh timnas, maka klub itu berhak untuk kemudian jadwalnya dihentikan atau kemudian ditunda atau kemudian dipending. Itu satu. Yang kedua, kalau memang harus ada regulasinya, kalau memang untuk agenda di luar non-agenda FIFA, maka klub harus berhak, misalnya gini, harus dibatasi bahwa klub harus melepaskan minimal 2 pemainnya. Misalnya gini, ada tim Persija Jakarta. Ketika dalam level atau dalam sebuah pertandingan yang non-agenda FIFA, ada 5 pemain yang dipanggil oleh timnas karena alasan kebutuhan pelatih timnas, maka yang wajib dilepas hanya 2 pemain. Tapi kalau ada klub yang dipanggil hanya 2 pemain, maka 2 pemain itu harus dilepaskan. Atau kalau tidak, pemain itu harus bisa memberikan substitut kira-kira siapa pemain yang bisa menggantikan. Itu kedua. Yang ketiga tentu adalah melakukan sinerginya. Sinergi mana yang prioritas, apakah ini memang klub sangat membutuhkan pemainnya dalam kompetisi karena mereka terancam degradasi, mereka dalam perebutan gelar juara atau apa. Kalau memang itu ada alasan-alasan seperti itu, maka klub mungkin mendapatkan privilege untuk tidak mengirimkan pemainnya. Tapi kalau tidak ada kendala sama sekali, ya maka klub harus bisa segera mengirimkan pemainnya. Baik, terima kasih Mas Ma'ruf El-Rumi, redaktur pelaksana okezone.com telah bergabung bersama kami di editorial Sindo News. Selamat sore dan salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih.